Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita masih dalam keadaan sehat di kondisi pandemi seperti saat ini. Kembali lagi bersama saya Bayi Atur Ridwan dalam kuliah Farmakologi 1. Pada kesempatan kali ini pembelajaran yang akan saya jelaskan yaitu aspek-aspek yang berkaitan dengan keamanan obat. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan mengetahui aspek-aspek keamanan obat dan beberapa istilah efek obat. Kenapa ini penting? Karena suatu senyawa yang baru ditemukan itu terlebih dahulu harus diuji dengan serangkaian uji farmakologi dan toksikologi untuk memastikan keamanan dari suatu senyawa tersebut. Jadi screening toksikologi sangat penting dalam perkembangan obat baru serta untuk mengetahui potensi terapi yang dimiliki oleh suatu molekul obat. Jadi toksisitas itu merupakan kemampuan suatu bahan atau senyawa kimia termasuk di dalamnya obat untuk menimbulkan kerusakan pada saat mengenai bagian dalam atau di luar tubuh yang peka. Jadi untuk mengetahui suatu senyawa itu toksik atau tidak, maka kita perlu melakukan uji toksisitas. Jadi uji toksisitas itu merupakan suatu uji untuk menentukan pertama potensi suatu senyawa sebagai racun. Yang kedua, mengenali kondisi biologis atau lingkungan munculnya efek toksik. Yang ketiga, mengkarakterisasi aksi atau efek. Toksisitas adalah kemampuan suatu bahan atau senyawa kimia untuk menimbulkan kerusakan pada saat mengenai bagian dalam atau luar tubuh yang peka. Pengujian toksisitas secara umum ditunjukkan untuk mengetahui efek yang tidak dikehendaki oleh suatu obat. Jadi uji toksisitas ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu uji toksisitas umum dan uji toksisitas khusus. Untuk uji toksisitas umum ini dirancang untuk mengevaluasi keseluruhan efek suatu senyawa pada hewan coba. Jadi uji toksisitas umum ini meliputi uji toksisitas akut, uji toksisitas subkronik, dan uji toksisitas kronik. Apa itu uji toksisitas akut? Yaitu suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah pemberian sediaan uji yang diberikan secara oral dalam dosis tunggal atau dosis berulang yang diberikan dalam waktu 24 jam. Uji toksisitas subkronik merupakan suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji dengan dosis berulang yang diberikan secara oral pada hewan uji selama sebagian dari umur hewan, tetapi tidak lebih dari 10% seluruh umur hewan. Uji toksisitas kronik itu merupakan suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji secara berulang sampai seluruh umur hewan. Artinya hewan ini sampai mati. Uji toksisitas kronis pada prinsipnya sama dengan uji toksisitas subkronis, tetapi sediaan uji diberikan selama tidak kurang dari 12 bulan. Jadi tujuan dari uji toksisitas kronis ini adalah untuk mengetahui profil efek toksik setelah pemberian sediaan uji secara berulang selama waktu yang panjang untuk menetapkan tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksik. Nah, untuk uji toksisitas khusus meliputi penelitian atau uji terhadap sistem reproduksi termasuk pada teratogenisitas, artinya pengujian terhadap fetus atau janin. Jadi untuk mengetahui efek toksik suatu senyawa terhadap fetus atau janin. Selain itu
Uji toksisitas ini meliputi uji karsinogenitas, mutagenisitas, dan uji ketergantungan. Dalam uji toksisitas kita perlu mengenal istilah-istilah yang sering digunakan dalam pengujian. Pertama, letal. Letal itu merupakan rangsang pada konsentrasi yang dapat menyebabkan kematian secara langsung. Istilah berikutnya yaitu subletal. Subletal ini merupakan rangsang pada konsentrasi di bawah konsentrasi yang dapat menyebabkan kematian secara langsung. Selain itu ada lethal dose 50 atau disingkat LD50. Artinya kematian 50% populasi organisme uji dalam periode waktu tertentu. Berikutnya yaitu konsentrasi lethal 50 atau lethal concentration 50 atau disingkat LC50. Jadi konsentrasi atau kadar bahan toksik yang dapat menyebabkan kematian 50% populasi organisme uji dalam periode waktu tertentu. Berikutnya yaitu konsentrasi efektif 50 atau disingkat dengan EC50. Artinya konsentrasi bahan toksik yang dapat menyebabkan efek tertentu pada 50% populasi organisme uji dalam periode waktu tertentu. Selain itu ada konsentrasi aman atau safe concentration atau disingkat dengan SC. Artinya konsentrasi maksimum bahan toksik yang tidak membahayakan organisme setelah bersentuhan dengan bahan tersebut dalam periode waktu yang lama. Beberapa istilah yang perlu kita ketahui selain istilah-istilah toksisitas tadi, kita perlu juga mengetahui yang perlu kita ketahui adalah beberapa istilah dari efek obat. Yang pertama, efek terapi atau efek terapeutik. Jadi seperti kita ketahui bahwa semua obat itu tidak mungkin dapat menyembuhkan. Oleh karena itu efek terapeutik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, terapi kausal. Artinya obat yang berfungsi untuk menghilangkan penyebab penyakit. Contohnya misalnya anti malaria. Yang kedua, terapi simptomatis. Jadi terapi simptomatis ini obat berguna untuk meringankan gejala dari suatu penyakit. Yang ketiga, terapi substitusi, yaitu obat digunakan untuk menggantikan zat yang lazim diproduksi oleh tubuh. Contoh misalnya penggunaan insulin pada pasien DM. Jadi untuk menggantikan insulin yang diproduksi oleh tubuh, dia perlu asupan insulin dari luar. Itu pada pasien DM contohnya. Istilah yang sudah sering kita dengar atau sering kita lihat pada label-label obat, misalnya efek samping. Jadi efek samping adalah segala pengaruh obat yang tidak diinginkan pada tujuan terapi yang dimaksud pada dosis normal. Selain itu, efek toksik. Jadi efek toksik itu adalah efek yang menimbulkan keracunan pada pasien akibat penggunaan dosis maksimal yang berlebihan. Ada juga istilah efek idiosinkrasi. Jadi efek idiosinkrasi ini peristiwa di mana suatu obat itu memberikan efek yang sama sekali berlainan dari efek normalnya. Tetapi ini jarang sekali kita temukan atau jarang sekali terjadi. Yang berikutnya adalah istilah yang namanya fotosensitasi. Jadi fotosensitasi ini adalah kepekaan berlebih pada cahaya akibat penggunaan obat. Jadi itulah beberapa yang perlu kita ketahui terkait dengan aspek-aspek keamanan obat. Jadi saya harap para teman-teman mahasiswa agar menyimak yang sudah dijelaskan tadi. Semoga tujuan dari pembelajaran kita bisa dicapai dengan maksimal. Demikian pertemuan
pada kali ini kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dengan pembahasan terkait dengan nyeri, demam, dan inflamasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.